Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Kiranya berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu 8 Mei tahun 2021. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai 10. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai 21. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kuat dalam kesulitan dan tantangan. Dalam mengikuti Kristus, seringkali kita mengalami dibenci dan dipersulit. Di kantor, di lingkungan masyarakat, kita dianggap minoritas dan dibatasi hak-hak kita. Di banyak tempat, berdoa pun dilarang, mendirikan gereja dipersulit. Syukurlah pada periode sekarang ini, hal sedemikian sudah banyak dikikis oleh pemerintah kita, sehingga kehidupan menggereja semakin baik. Tidak dapat disangkal bahwa mengikuti Yesus akan ada banyak tantangan, misalnya dibenci dan dikucilkan bila melakukan sesuatu yang baik dan benar. Terkadang kita diremehkan dan tidak dipercaya. Begitulah konsekuensi sebagai murid Kristus, baik sebagai imam, biarawan-biarawati, rohaniwan-rohaniwati, ataupun hidup berkeluarga. Kata-kata pembuka bacaan Injil pada hari ini mengejutkan kita. Yesus berbicara dengan murid-muridnya tentang dunia. Jika dunia membenci kamu, ketahuilah bahwa dunia telah lebih dahulu membenci aku. Yesus menggunakan kata dunia untuk menggambarkan tentang orang-orang yang akan menolak dan menganiaya Dia dan para pengikutnya. Yesus mengingatkan para murid bahwa dunia juga akan membenci mereka. Sebab ketika para pengikut Kristus mulai menghayati cara hidup Kristiani dengan lebih bertanggung jawab, penuh cinta, jujur, rendah hati, sabar, maka tantangan akan semakin besar. Saudara-saudariku terkasih, jalan mengikuti Yesus adalah jalan yang sulit. Kita akan mengalami banyak tantangan. Akan tetapi, jika kita secara sadar memilih untuk mengikuti Yesus, kita mungkin harus membuat pilihan yang sulit. Dunia bukanlah tempat yang gampang untuk hidup kita. Setiap hari kita memiliki kesempatan untuk membuat berbagai pilihan. Hari ini Tuhan mengajak kita sebagai murid-muridnya untuk memilih mengikuti Dia dan bertindak seperti yang Yesus ajarkan kepada kita. Paulus dan Silas dalam bacaan pertama berkeliling dari kota ke kota untuk mewartakan tentang Yesus yang bangkit, meskipun mereka mendapat banyak tantangan. Kita pun mempunyai tugas perutusan yang sama, yakni mewartakan Tuhan yang bangkit dari kematian karena cintanya kepada manusia, meskipun kita akan menghadapi banyak tantangan. Kita telah belajar untuk kuat menghadapi aneka tantangan di dalam kehidupan kita. Yesus telah mengajarkan kita bagaimana untuk kuat, teguh dan setia di tengah berbagai macam kesulitan, bahkan derita dan kematian yang dialaminya. Semoga demikian. Amin.